warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada video ini, kamu akan belajar tentang pengertian wirausaha, keberagaman wirausaha, sikap yang harus diterapkan oleh seorang wirausaha, manfaat keberagaman wirausaha, dan yang terakhir, hubungan wirausaha dengan Pancasila. Bagaimana? Sudah siap belajar bersama? Simak baik-baik ya. Di Indonesia ini terdapat berbagai macam keberagaman, mulai dari rumah, adat, bahasa, suku, budaya, sampai keberagaman dalam berwirausaha. Keberagaman ini tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan semangat persatuan antar masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi antar sesama. Yang akan kita pelajari bersama yaitu pengertian wirausaha. Apa itu wirausaha? Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha. Wirausaha ini disebut juga sebagai orang-orang yang menjalankan suatu usaha, baik itu usaha yang didirikan sendiri atau usaha milik orang lain. Manfaat kegiatan wirausaha bagi masyarakat di lingkungan sekitar yaitu yang pertama, membuka lapangan kerja yang baru, menambah penghasilan seseorang, meningkatkan taraf hidup masyarakat, membantu mensejahterakan masyarakat, dan mengurangi pengangguran. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini terdapat berbagai macam jenis usaha, mulai dari usaha bakso, sate, ketoprak, dan yang lainnya. Apa ya yang menyebabkan keberagaman wirausaha ini? Faktor penyebab keberagaman wirausaha. Yang pertama, sumber daya alam yang dimiliki berbeda-beda, tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dan kemampuan atau keterampilan tiap penduduk berbeda. Nah, bagaimana cara menyikapi adanya keberagaman wirausaha ini? Yang pertama, tidak mencela atau merendahkan usaha orang lain, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain, dan menggunakan produk usaha tersebut. Contoh keberagaman wirausaha. Yang pertama di sekolah, seperti usaha peralatan tulis, kemudian usaha fotokopi, dan yang terakhir kantin. Nah, sedangkan usaha di rumah seperti sate ayam, mie ayam, bengkel, kemudian usaha roti, usaha potong rambut, dan yang terakhir bakso. Dalam menjalankan sebuah usaha, ada sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha supaya usahanya ini bisa berkembang dan maju. Adapun sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yang pertama, jujur, kemudian optimis, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, percaya diri, dan pantang menyerah. Nah, sikap-sikap itu tadi harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ada juga sikap tanggung jawab bagi pemilik usahanya sendiri. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Senantiasa menjaga meningkatkan kualitas barang. Di sini, cita rasa harus dipertahankan bagi pemilik usaha makanan atau minuman.
Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga diingat konsumen. Dengan desain kemasan yang menarik, maka konsumen ini akan mudah ingat. Yang keempat, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat selalu menggunakannya sebagai bahan baku. Nah, di sini misalnya usaha keripik pisang, maka harus menjaga kelestarian sumber daya alam pohon pisang. Yang kelima, memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Yang terakhir, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Nah, itu tadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang usaha. Apa faktor keberhasilan wirausaha? Nah, salah satu faktor penentu keberhasilan dalam berwirausaha adalah kerjasama. Nah, dengan memiliki kerjasama yang bagus antara penjual dan pembeli, penjual dengan penjual, maka usaha ini bisa sukses. Nah, tujuan kerjasama di dalam berwirausaha yaitu memperingankan pekerjaan, mempercepat tali persaudaraan, memperbesar modal, memperbesar peluang keberhasilan. Contoh kerjasama dalam berwirausaha seperti usaha pengrajin tempat pensil. Di sini, bahan yang dibutuhkan adalah botol bekas. Pengrajin bekerja sama dengan pemulung botol bekas. Contoh yang kedua yaitu usaha makanan salad buah. Bahan utama yang dibutuhkan yaitu buah. Nah, di sini wirausaha bekerja sama dengan pedagang buah. Dengan banyaknya jenis kegiatan wirausaha yang ada, kita bisa memperoleh manfaat dari keberagaman ini. Adapun manfaat keberagaman kegiatan wirausaha, yang pertama, memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Di sini terdapat berbagai macam jenis kebutuhan yang diinginkan manusia, sehingga dengan adanya keberagaman kegiatan wirausaha ini bisa mempermudah manusia mendapatkan kebutuhannya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat, membantu pembangunan nasional dalam bidang industri. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Di sini, dengan banyaknya jenis kegiatan wirausaha bisa menambah pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik usaha dengan warga sekitar. Apa sih hubungan keberagaman wirausaha dengan Pancasila? Nah, hubungannya yaitu terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, Pancasila merupakan keberagaman di Indonesia dengan memberikan pandangan hidup, nilai-nilai luhur, pedoman hidup, norma, hukum, aturan dalam berperilaku yang sama. Sehingga keberagaman tersebut bukanlah perbedaan yang membatasi kita, melainkan hal yang saling melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, bagaimana dengan materi pelajaran ini? Itu tadi materi tentang keberagaman wirausaha. Jangan lupa ya, kita harus menghargai dan menyayangi
dengan keberagaman yang ada. Semoga video ini